Shalom, kami dari DPA GB DKI Jakarta kembali lagi dengan acara Youth Talk. Dan ini adalah sesi yang pertama di tahun ini. Dan kita akan berbincang-bincang tentang Love Indonesia. Dan tepat di hari ulang tahun Pancasila, kita akan ngobrol bareng sama Bang Dian Ekayanto, seorang ketua DPD BMI DKI Jakarta. BMI itu Banteng Muda Indonesia, ya, ketua DKI Jakarta. Dan kita sambil menunggu dari Bang Dian Ekayanto, saya akan menyapa teman-teman semuanya. Halo Kevin Cahaya, ya, boleh di-share ya ke teman-teman yang lainnya. Kita akan ngobrolin tentang Indonesia, tentang Pancasila, tentang toleransi, dan tentang all about Indonesia lah. Jadi hari ini kita sama-sama mau belajar biar kita bisa lebih memahami dan lebih mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik. Halo Hana Karolin. Ya, kita mau sama-sama belajar tentang Indonesia. Iya. Ini sesi yang pertama di tahun ini, kita mau bahas tentang Love Indonesia. Halo Yosua, halo Bro Granito. Ini seorang WL kondang nih, luar biasa. Boleh di-share ke teman-temannya yang lain biar kita sama-sama belajar tentang Love Indonesia, tentang Pancasila, tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan fenomena yang terjadi di Indonesia ini, ya, karena banyak orang yang sepertinya melupakan dasar negara kita, Indonesia. Halo, luar biasa, thank you udah mau gabung. Ini sesi yang pertama kita di tahun ini. Kita kembali lagi bertemu di live Instagram Youth Talk DPA GB DKI Jakarta. Dan boleh Bro Yosua, Bro Granito untuk boleh share ke teman-teman yang lain biar kita sama-sama belajar dan sama-sama ngobrol ringan, ya. Jadi kita bukan ahli dari ini tentang politik atau apa. Kita nggak ngomongin politik di sini, tapi kita ngebahas tentang yang ringan-ringan yang bisa kita obrolin. Nah, ini dia Bang Dian Ekayanto. Saya mau undang beliau. Betul sekali Bro Yosua, ya. Granito WL yang handal, WL yang rendah hati. Wow, puji Tuhan. Shalom Bang Dian. Shalom Bang. Ya, merdeka. Merdeka. Guys, ini dia. Tadi
saya katakan bahwa beliau ini seorang ketua DPD BMI DKI Jakarta ya. BMI itu Banteng Muda Indonesia. Organisasi saya PDI Perjuangan ya. Jadi kalau udah ngomongin PDI Perjuangan pasti orang-orang yang benar-benar cinta Indonesia. Bukan begitu, Bang? Amin, Bang. Mudah-mudahan kita semua cinta semua Indonesia. Begitu, Bang. Iya. Oke. Nah, kita mau tanya yang ringan dulu nih. Kenapa sih hari lahir Pancasila itu tanggal 1 Juni? Nah, itu ada penyebabnya nggak, Bang? Oke. Kalau ngomongin tentang hari lahir Pancasila itu kan tidak terlepas dari peran founding father kita, yaitu Bung Karno. Betul. Bung Karno itu dapat inspirasi Pancasila itu di waktu pembuangan di Flores ND di Nusa Tenggara Timur. Oke. Jadi dicetuskannya di sana ya tentang gagasan Pancasila. Ya, oke. Itu kan waktu di pembuangan ya. Gali dari nilai-nilai keindonesiaan. Oke. Nah, kita mau ngomongin Pancasila. Waktu zamannya saya sekolah SD mungkin Bang Dian juga ngalamin bahkan sampai SMP, SMA mungkin ya ada yang namanya P4 gitu kan, lalu ada PMP. Nah, dengan dihapuskannya PMP lalu pedoman penghayatan pengamalan Pancasila di sekolah, sepertinya generasi sekarang bahkan yang orang yang sudah tua pun juga seperti lupa tentang Pancasila tuh, Bang. Itu bisa terjadi begitu nggak sih, Bang? Sebenarnya kita ini kan lagi masa transisi ya, Bang. Ya. Transisi artinya ada nilai-nilai kebangsaan dari luar Indonesia yang masuk. Ya. Dan masyarakat kita itu kaget. Shock culture, kalau bahasanya itu shock culture. Oke. Nah, jadi ingin menyerupai orang lain gitu ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi apa pengaruh nggak sih PMP itu dan P4 itu dihilangkan dari program sekolah? Pastinya pengaruh, karena itu adalah nilai-nilai value yang kita dapat ketika kita awal di bangku sekolah. Kenapa sih anak-anak zaman kita dulu sekolah itu, Bang, sangat kita menyadari bahwa toleransi ya itu adalah nilai-nilai bangsa kita, gotong royong, dijunjung tinggi ya. Karena kita memang mempelajari itu di sekolah. Iya. Nah, ini kejadiannya saya banyak lihat di salah satu platform sosial media, ada banyak orang yang melakukan sosial eksperimen, bukan hanya kepada anak SD, tapi juga kepada orang yang mungkin sudah punya anak. Nah, bertanya tentang Pancasila, lalu apa sila pertama, kedua, lalu banyak yang lupa. Lalu dikasih tahu foto Bung Karno. Banyak yang bilang nggak tahu siapa ya, begitu. Nah, ini fenomena yang terjadi ini menurut saya sangat mengerikan. Seorang Bung Karno, pendiri bangsa ini dilupakan oleh banyak generasi saat ini. Bukan hanya anak-anak kecil, tapi juga sampai orang-orang yang sudah punya anak begitu, Bang. Nah, ini fenomena yang bisa mengatasinya gimana sih, Bang? Secara simpel deh. Ya, balik lagi. Pendidikan paling dasar itu adalah di rumah, Bang. Jadi sekolah itu penting. Lingkungan itu penting. Di kantor pun penting. Tapi kan balik lagi kita akan kembali ke rumah. Nah, bagaimana kita menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasilaan kepada keluarga kita dulu. Peran keluarga. Artinya, contoh saya punya anak, Bang. Nah, anak saya itu saya ajari ketika di rumah, di kanan kiri kita ini berbeda. Iya.
dari latar suku asal usulnya, keyakinannya, itu berbeda. Iya. Nah, bagaimana kita bisa menerima perbedaan itu? Kalau kita mencari terus titik perbedaannya, kita nggak akan ketemu. Oke. Tapi ada satu nilai yang bisa menyatukan kita, yaitu Pancasila itu, Bang. Iya. Makanya founding father kita, Bung Karno, selalu mengatakan Pancasila itu dia dapatkan itu dari nilai-nilai kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Oke. Jadi itu diformulasikan dengan begitu baik ya. Oke. Orisinil punya Indonesia tanpa mengambil ideologi dari negara lain. Bukan. Oke. Nah ini serunya begini nih. Apakah Pancasila sekarang itu hanya dibutuhkan oleh orang-orang yang mau masuk ke dunia politik lalu harus memahami tentang Pancasila? Nah, kalau orang-orang yang tidak masuk ke dunia politik sepertinya nggak perlu Pancasila tuh, Bang. Pancasila itu harus dimiliki oleh semua kita masyarakat Indonesia. Mau yang di dalam politik maupun yang di luar politik, kita semua harus bersyukur ya. Founding father kita Bung Karno itu menemukan Pancasila karena itulah yang mempersatukan segala perbedaan kita, Bang. Bagaimana Bung Karno itu bisa merangkum dalam 5 sila itu tentang kondisi masyarakat Indonesia, bukan hanya tentang kondisi pribadinya beliau atau golongan beliau, tidak, tapi itu merepresentasikan bagaimana kita itu bermacam latar belakang dari wilayah Indonesia Barat sampai Indonesia Timur. Itu adalah kemajemukan yang luar biasa di Indonesia. Kita harus mensyukuri perbedaan kita. Nah, apa sih yang akhirnya menyatukan perbedaan kita? Yaitu Pancasila itu, Bang. Makanya Pancasila itu adalah nilai dasar kita, nilai yang memang harus semua masyarakat Indonesia bisa menjadikannya itu adalah menjadi the way of life. Pancasila itu. The way of life. Kita bangga sama Pancasila. Bagaimana Bung Karno itu pidato tentang Pancasila itu di sidang PBB. Iya. Bung Karno itu menjelaskan bahwa Pancasila itu apa. Dan itu semuanya diapresiasi luar biasa sampai standing ovation dari semua peserta yang mengikuti sidang PBB. Artinya nilai itu adalah ideologi. Pancasila adalah ideologi. Yang sesuatu yang harus dimiliki di bawah alam sadar maupun dengan kesadaran oleh semua masyarakat Indonesia. Tidak hanya orang-orang berpolitik saja, tapi dari mereka sudah mengerti tentang bersosial. Karena Pancasila itu fungsinya ketika kita bersosial. Bersosial itu kita akan menemui perbedaan yang banyak. Dari latar belakang suku kita, latar belakang keyakinan kita. Di situ kita akan menemui banyak perbedaan. Nah, apa sih yang mempersatukan kita? Ya itulah Pancasila. Jadi, to the point-nya adalah Pancasila nggak hanya untuk orang politik aja, Bang. Tapi Pancasila adalah value yang harus dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia. Seperti itu, Bang. Wah, itu dia. Jadi, itu harus dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang mengaku warga negara Indonesia harus mengerti tentang dan mencintai tentang Pancasila, lalu Indonesia, ya. Nah, kalau ngomongin tentang budaya nih, Bang, ya kan, budaya kan kita ngomongin love Indonesia. Jadi bukan kita nggak mau ngomongin tentang Pancasila terus, tapi kita mau ngomongin budaya. Tadi di awal Abang katakan shock culture. Nah, banyak orang yang merasa beragama, baik dari Kristen, baik dari Muslimnya juga, gitu kan, mengambil budaya dari negara yang lain, lalu menyerap ke Indonesia dan berkata bahwa kebudayaan Indonesia itu kalau mau dikatakan secara halusnya tidak benar, gitu ya. Nah itu gimana untuk menyikapinya dan memberikan mereka pemahaman bahwa Indonesia terbentuk dari banyak suku, banyak kebudayaan, lalu terbentuklah Indonesia. Lalu ada banyak oknum saya mau katakan yang ingin
mengubah hal-hal yang seperti ini yang sudah baik. Nah itu gimana tuh Bang? Gini, analogi saya gampang. Saya tidak bilang keyakinan itu adalah hak asasi. Oke? Hak asasi yang dimiliki oleh semua orang. Itu adalah hak yang sudah dimiliki oleh seseorang ketika dia lahir. Makanya ketika ini sering kita melihat misalnya orang tuanya berkeyakinan seperti apa, kultur orang tuanya seperti ini, tapi anaknya mungkin berkeyakinan atau kulturnya itu berbeda. Tidak sama dengan keluarganya. Tapi apakah itu akan kalau kita jadikan masalah perbedaan itu, kita nggak akan ketemu titik temunya. Artinya, kalau kita menerima ada kultur dari luar yang menyatakan ketika seseorang itu menyatakan A yang benar, B yang benar. Lah, berarti ketika orang tua kita pilihannya C, karena dia taunya waktu itu adalah C, apakah C ini salah? Oke. Paham ya Bang ya? Iya, iya. Ketika kita jadi seorang anak, kita memilih A adalah yang benar. Adik kita memilih B yang benar. Tapi orang tua kita dibesarkan, mereka mempunyai keyakinan C yang benar. Apakah itu akan menjadi satu masalah? Sehingga kita tidak bisa menjadi satu keluarga lagi? Oke. Jadi artinya, ya seperti tadi, jadi saya garis bawahi jangan mencari perbedaannya. Begitu ya, kalau hanya kita cari perbedaannya sampai kapanpun setiap masalah tidak akan bisa diselesaikan dengan sempurna, begitu Bang ya? Betul, betul. Nah, ini apa namanya? Jadi bicara soal kebudayaan tadi, apakah seorang Bang Dian Ekayanto menyetujui ada orang-orang tadi yang oknum saya katakan ingin mengubah kebudayaan Indonesia itu? Apakah tadi tetap sama seperti berpegang tadi, perbedaan itu jangan dicari, kita mau cari persamaannya. Apakah seperti itu masih Bang? Pada dasarnya Bang, yang tadi saya sampaikan, itu adalah hak. Hak yang mengikat. Ketika seseorang mempercayai, misalnya contohnya anak zaman sekarang, mereka suka banget sama K-pop. Iya. Oke? Mereka berpikir K-pop adalah yang terbaik buat mereka. Dengan kadang-kadang tuh ada yang tim ini di drama Korea. Itu sah-sah saja. Tapi ketika nilai dari yang mereka sampaikan itu sudah memaksakan dan menganggap yang tidak sependapat dengan mereka itu adalah sudah pasti itu salah, itu yang salah Bang. Ya. Oke. Jadi artinya ketika kita fanatisme yang berlebihan ya Bang? Fanatisme yang berlebihan seperti itu? Nah, itu. Fanatisme yang berlebihan. Oke, jadi artinya tidak masalah mereka mengambil satu kebudayaan dari negara lain, tapi jangan pernah memaksakan orang lain untuk ikut kebudayaan itu. Begitu Bang ya? Betul. Nah, betul. Nah, itu luar biasa tuh. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita fans apapun ya atau suka dengan kebudayaan apapun, ya tetap kita harus ya kita pegang sendiri, jadikan gaya hidup sendiri juga. Nanti orang lain juga akan melihat bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu ternyata benar, gitu ya. Jadi kayak tadi apa namanya, the way of life, Pancasila harus jadi apa namanya, falsafah hidup setiap pribadi-pribadi yang mengaku sebagai warga negara Indonesia. Nah, ini kan yang lagi apa namanya terjadi di Indonesia, kalau kita ngomongin toleransi, ya kalau soal teori kan indah tuh Bang ya, tapi kenyataannya toleransi yang ada sekarang sangat rendah sekali di Indonesia, kalau boleh saya katakan seperti itu ya, menurut kesimpulan saya, kalau saya baca-baca di media elektronik gitu ya, lalu mungkin lihat-lihat juga
di sosial media yang lain. Nah, apa yang membuat hal ini bisa terjadi sehingga pemahaman-pemahaman yang tadi tuh seperti itu gitu loh, fanatisme yang berlebihan dan memaksakan orang sampai akhirnya membunuh gitu kan. Kalau cuma sekedar perang kata-kata masih normal lah, tapi ini sampai membunuh, melakukan hal yang di luar nalar. Itu apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang seperti itu, Bang? Ya balik lagi tadi yang saya sampaikan bahwa value itu dimulai dari keluarga, Bang. Iya. Di keluarga itu adalah sesuatu yang nilai-nilai yang mungkin tidak diatur di dalam undang-undang. Betul. Tapi kita bisa mengajarkan kepada anak kita dan kita mempraktekkan. Bagaimana sih yang saya tadi sampaikan? Yang paling mudah sekali deh. Sebelah kanan atau kiri rumah kita, atau depan rumah kita, atau belakang rumah kita itu latar belakangnya belum tentu sama dengan kita, Bang. Betul. Ya kan? Tapi bagaimana kita menghargai perbedaan itu? Contoh, ketika misalnya saya seorang Nasrani, tetangga saya seorang Muslim, tapi ketika mereka lebaran, saya mencoba bersilaturahmi ke rumah mereka. Ya. Dan ketika saya Natalan, mereka pun bersilaturahmi ke rumah saya. Ya. Itu adalah nilai-nilai yang bisa kita praktekkan keseharian dan itu tidak perlu diatur oleh undang-undang. Tapi kesadaran kita sebagai berbangsa dan bernegara. Gitu loh, Bang. Jadi sesuatu yang ada shock kultur pasti kita dari kultur, dari ajaran-ajaran apapun. Tapi kita sebagai warga negara Indonesia maupun kita ini yang dalam tanda konteks memang asli atau pendatang atau apapun, kita di dalam satu tempat, kita harus saling menghargai. Di mana ada prinsip lama itu, di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Kita juga harus sadar bagaimana kita harus berperilaku. Jangan kita memaksakan sesuatu yang memang di lingkungan kita itu memang tidak bisa. Urusan hal-hal yang pribadi, private, tidak bisa dibawa ke dalam ranah publik. Jangan dipaksakan juga. Itu akan menjadi resistensi, dan itulah yang akan akhirnya jadi memecah kesatuan bangsa kita. Kita harus legowo ketika sesuatu itu adalah tidak bisa dipaksakan. Ya sudah, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari aja. Nah, saya senang dengan satu kutipan dari Gus Miftah. Bahwa seseorang itu tidak akan pernah tahu kamu agamanya Islam atau tidak. Tapi seseorang itu akan melihat Islam dari sifat kamu sehari-hari. Artinya apa? Nilai-nilai agama, bagaimana kita seorang Nasrani, ya kita praktekkan sehari-hari saja. Kasih. Ya kan, Bang, ini apa ya? Dari keseharian aja lah, bagaimana kita kasih, kita ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ya itu nilai-nilai value-value yang kita praktekkan, dan nggak perlu kita tuh harus memaksakan orang yang memang berkeyakinannya berbeda. Kita tunjukkan aja dari pribadi kita. Apakah kita sudah pantas berbicara tentang hal itu ke orang lain? Yang seperti itu loh, Bang. Kurang lebih kayak begitulah. Wah, ini apa namanya, ringan menuju berat nih, ya kan? Jadi sebenarnya tentang apa namanya, bagaimana seorang anak sehingga bisa melakukan hal-hal yang bodoh gitu ya, melakukan hal-hal yang di luar nalar. Ada peran penting orang tua ya, begitu Bang ya? Ya, sangat. Jadi tidak bisa menyalahkan guru atau tenaga pendidik dimanapun kalau nantinya anaknya melakukan hal-hal yang di luar nalar gitu kan. Nah itu berarti perlunya orang tua yang apa namanya, diberikan wawasan P4 lagi nih sepertinya Bang, supaya mereka mengerti dan
mengerti dan membagikan apa yang mereka terima itu tentang Pancasila, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila kepada anak-anak mereka. Apakah penting? Jadi bukan anaknya saja yang diajar, tapi orang tuanya juga perlu di-remind ulang sebenarnya. Nah, ini penting nggak sih untuk seperti ini? Karena kan tadi orang tua yang berperan penting untuk mengajarkan anak-anak tentang bagaimana bersikap di ruang publik, begitu Bang. Begini Bang, semuanya balik lagi, P4 itu penting nggak di sekolah lagi? Diajarkan di sekolah itu penting. Karena itu adalah part of stimulus kita tuh jadi mengerti ada norma-norma lah yang kita pelajarin di sekolah. Oh, ini harus ada toleransi, gotong royong, dan lain-lain. Tapi balik lagi, itu adalah kesadaran. Bisa nggak kita menerima perbedaan? Anggapannya begini, ini contoh Bang ya. Ini contoh. Saya adalah, misalnya kita ini contoh konkret. Ini saya ambil cuma contoh sampel konkret. Sekali lagi ini cuma contoh sampel konkret. Oke? Iya. Saya misalnya seorang yang berlatar belakang dari Sulawesi Utara. Iya. Oke? Saya di Sulawesi Utara, saya berkeyakinan, mempunyai keyakinan saya seorang Nasrani. Iya. Oke? Saya ditugaskanlah ke misalnya wilayah Sumatera Barat. Oke? Di Sumatera Barat, saya memiliki latar belakang yang berbeda. Menemui banyak yang berbeda. Karena kawan-kawan saya di Sumatera Barat itu berkeyakinan mereka adalah mayoritas Muslim. Yes, true. Oke? Lah, saya berharap nilai-nilai yang saya punya seorang Nasrani dari Sulawesi Utara bisa diterima oleh teman-teman saya di Sumatera Barat. Ya. Betul ya? Sepakat ya? Ya. Ya. Oke. Nah, begitu juga kita harus bersikap ketika ada teman-teman dari Sumatera Barat yang mungkin sedang bertugas di Sulawesi Utara. Artinya paham ya Bang ya? Ada nilai-nilai yang harus kita hargai dari teman-teman kita yang berbeda latar belakang, berbeda keyakinan. Oke, wow, luar biasa nih, deep, sangat deep, ya kan? Ini apa namanya, ngomongin love Indonesia tuh nggak akan ada habisnya ya, karena kita didirikan oleh berbagai macam suku, kebudayaan, lalu lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi setiap apa yang kita jalankan, apa yang kita kerjakan, hendaklah berdasarkan apa Pancasila, gitu ya. Balik lagi Pancasila, ya, itu dia. Nah, seperti tadi yang Abang katakan bahwa ketika kita ada di tempat yang lebih mayoritas atau orang lain yang ada di tempat mayoritas, hendaknya kita bisa menerima hal-hal seperti itu. Nah, perbedaan-perbedaan seperti itu kan mungkin ya, kalau saya bilang, kenapa banyak anak-anak kecil yang sebenarnya tidak sampai pola pikirnya ke sana, gitu loh Bang. Ngomongin tentang, apa namanya, ngomongin tentang, ya, dengar Bang? Aman? Ya. Nah, ini kan tadi kita ngomongin tentang menerima perbedaan. Lalu, nah, ini yang menjadi fenomena adalah kenapa ada sebegitu teganya orang-orang tua yang oknum-oknum tadi saya katakan mengajarkan anak-anak yang sebenarnya masih ingin bermain dengan orang-orang yang berbeda dari dia. Nah, ini fenomena yang terjadi di Indonesia. Apakah ini bisa disebut pelanggaran hak asasi manusia? Ya kan, mengajarkan anaknya untuk dalam tanda kutip berbuat jahat gitu loh Bang. Ya, itu bukan hanya pelanggaran hak asasi manusia Bang. Sadar nggak sih bahwa Indonesia ini adalah negara yang sering dibilang pendahulu-pendahulu kita, Indonesia ini jamrut khatulistiwa, Indonesia ini kaya raya. Sadar nggak sih banyak
dari luar itu mencoba mengambil keuntungan, oknum-oknum dari luar mencoba mengambil keuntungan dari kelebihan yang dimiliki oleh Indonesia. Itu yang harus kita sadari. Ini bukan hanya pelanggaran HAM. Kita lihat bagaimana negara di luar itu diacak-acak karena mereka tidak mempunyai ideologi kebangsaan. Kita bersyukur mempunyai seorang Bung Karno dan pendahulu-pendahulu kita yang sadar bahwa perbedaan itu tidak akan pernah bisa ketemu satu titik yang akan mempersatukan kita, kecuali kita memang sadar bahwa perbedaan itu adalah indah. Perbedaan itu adalah sesuatu nilai-nilai yang kita yakini dan itu adalah nilai dasar dari hak asasi kita ketika kita dilahirkan. Jadi, ini bukan hanya pelanggaran HAM dan lain-lain. Resiko ke depannya, ketika kita memperuncing perbedaan itu, ketika kita tidak sependapat dengan orang yang berlatar belakang kepercayaan, keyakinan, itu akan membahayakan masa depan bangsa kita sendiri. Bangsa kita ini udah cukup lah, udah hampir mendekati 100 tahun kemerdekaan. Mau sampai kapan kita tuh ngomongin perbedaan, sedangkan negara di luar tuh udah ngomongin bagaimana mengirim orang ke Mars, bagaimana bisa tinggal di Mars. Iya kan? Sedangkan kita tuh masih bahas tuh perbedaan. Gua alirannya ini, gua alirannya itu. Mau sampai kapan sih? Apa kita nggak capek? Betul. Gitu loh. Jadi perlu pemahaman tingkat tinggi sebenarnya nih, Bang. Pemahaman tingkat tinggi dan dilakukan dengan kerendahan hati. Iya. Sedangkan orang oknum-oknum yang membawa ideologi yang bukan berdasarkan nilai-nilai bangsa Indonesia itu, kita lihat aja mereka sekarang emang hidupnya nyaman. Yang ideologinya itu bisa bikin negaranya maju. Tidak. Ideologi yang bisa membuat bangsanya itu menjadi bangsa yang unggul, bangsa yang maju, negara yang maju, ketika itu bisa menerima perbedaan. Tapi ketika itu menjadi suatu bangsa yang homogen, yang tidak menerima perbedaan, ya begitu-begitu aja hidup. Ya kan? Ya, kita bisa belajar lah dari negara luar. Betul. Ya kan? Nih kalau ngomongin menerima perbedaan ya kan, saya ingat satu daerah di Dubai ya, kalau boleh saya katakan namanya Dubai. Lihat bagaimana perkembangannya sungguh luar biasa dan mereka menerima orang-orang yang berbeda dari mereka yang sama-sama mau kerja bareng untuk memajukan daerah mereka. Dan bahkan sekarang Dubai itu jadi tempat pariwisata termahal di dunia. Nah, kerinduan kita kan juga seperti ini ya. Pengennya Indonesia jadi tempat pariwisata yang dilirik sama seluruh wisatawan mancanegara gitu ya. Nah, apa yang kurang dari Indonesia? Nggak ada gitu kan. Dari Sabang sampai Merauke semuanya indah gitu kan. Nah, seperti tadi, kalau kita bicarakan perbedaan, akhirnya kita nggak bisa bergerak maju atau berlari untuk maju. Nah, ini yang mungkin Abang bisa sampaikan kepada kita bagaimana kita bisa sama-sama menjadi orang yang punya rasa tenggang rasa, gotong royong tadi. Lalu ada kata tempo seliro. Itu dia tuh, Bang. Oke. Perbedaan itu makanya adalah menurut saya suatu kekayaan. Artinya kita bisa belajar dari yang lebih unggul. Ada nilai positif yang kita ambil. Seandainya kita memang dengan kekurangan kita, karena perbedaan itu, kita pasti tidak ada yang sempurna. Manusia, itu adalah kodrat, tidak sempurna. Tapi kita bisa belajar positif dari yang berbeda dan mereka mempunyai kelebihan. Nilai-nilai itulah kita harus mensyukuri bahwa perbedaan itu adalah kekayaan. Perbedaan itu bukan suatu yang menjadikan kita merasa diri kita itu lebih rendah di bawah orang lain. Tapi kita harus mempunyai nilai, kita bisa belajar dari orang lain. Sisi mindset kita adalah
Perbedaan adalah kita bisa belajar. Bagaimana suatu daerah yang misalnya contoh itu tadinya bukan mempunyai kekayaan wisata alam yang baik, yang luar biasa, itu bisa belajar dari daerah yang bisa mengembangkan kekayaan wisatanya daerah mereka, bisa memaksimalkan potensi itu sehingga menjadi pendapatan pariwisata. Ada daerah yang mempunyai kelebihan, mereka bagus secara sumber daya manusia, secara olahraganya. Bagaimana daerah-daerah yang lain yang berbeda itu, yang sisi dari olahraganya itu masih kalah dari yang unggul, mereka bisa belajar. Itulah keindahan perbedaan yang ada di Indonesia. Dan itu kita harus syukuri. Saling melengkapi ya. Saling melengkapi. Yes. Tidak ada yang sempurna. Betul. Pasti dari kita sebagai manusia itu tidak ada yang sempurna. Tapi kita harus bisa belajar bahwa dari ketidaksempurnaan kita ini, kita masih ada peluang untuk belajar memaksimalkan potensi kita. Dan kita bersyukur kita belajarnya dari dalam Indonesia sendiri. Wow, luar biasa. Jadi harus terus belajar memahami tentang tenggang rasa, perbedaan. Ya, kalau kita hanya ingin berbeda atau ingin seragam, ya buat apa Tuhan ciptakan pelangi gitu Bang ya? Betul. Ya kan? Pelangi itu berbeda-beda tapi punya satu tujuan, yaitu keindahan. Nah, kenapa Indonesia sangat besar, ada 33 provinsi, ya sukunya banyak. 34 Bang. Ya karena apa? 34 ya, 34 ya, waktu itu dia. Nah, saya nggak update ternyata. Ya, nah, jadi perbedaan-perbedaan ini apabila bisa disatukan, mungkin kita bisa jadi negara adikuasa, betul nggak? Oh iya, jelas. Dengan seluruh kekayaan alam kita, baik yang di atas bumi maupun yang di dalam bumi, mungkin makanya banyak oknum-oknum yang datang ke Indonesia untuk menghalangi kita untuk jadi negara adikuasa yang punya power di seluruh dunia. Ini benar nggak? Hal Betul. Itu bisa terjadi nggak sih? Bisa banget Bang, sangat-sangat. Nggak ada lah di dalam ini adalah era kompetisi ya. Sering semua orang menyadari lah. Ini saatnya adalah era kompetisi global menjadi negara maju. Nah, tidak ada yang karena mereka harus memproteksi kepentingan negara mereka juga, Bang. Artinya mereka pengen negara mereka adalah menjadi negara yang unggul. Ya semuanya maunya menang. Nah, bagaimana kita harus menyikapinya? Kita merubah bagaimana kita membuat suatu Iya. Halo, Bang Dian. Ya, Bang Dian. Iya. Sepertinya jaringan yang membuat kita terputus sejenak. Ya, sebentar kita akan kembali koneksikan dengan Bang Dian Ekayanto, Ketua BNI DKI Jakarta. Bentar. Ya, jadi pembahasannya ringan menuju berat, pemahaman-pemahaman tentang Pancasila harus kita hidupkan mulai sejak dini kepada diri kita, lalu juga kepada keluarga kita, sehingga kita bisa belajar bersama-sama. Ya, kita sudah terhubung kembali dengan Bang Dian Ekayanto. Ya, Bang. Aman, Bang? Ya. Halo. Aman, Bang? Aman? Ya, siap. Ya, mungkin bisa diulang tadi, Bang. Inilah salah satu kelemahan juga di negara kita. Aman. Sorry, sinyal. Tadi keputus sinyal.
Ya, masih lemahnya sinyal kita gitu kan, karena asik cari perbedaan. Kalau di luar sana udah sinyalnya udah stabil gitu kan. Siap, Bang. Di sini ya Jadi, begitulah. ya itu tadi, Nah, Bang. boleh dilanjutkan, Bang? Boleh dilanjutkan, Bang? Boleh dilanjutkan lagi? Nah, tadi kita kan ngomongin tentang apa namanya? Iya, Bang. Jadi kita, ya, jelas, Bang, Ya, suara saya, boleh Bang. lanjut, Bang. Jelas, jelas, aman. Halo. Jelas, Bang? Ya, aman, Bang, aman. Oke. Lancar jaya. Oke, siap, siap. Bang, jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang dilahirkan, kita tidak bisa memilih latar belakang kita. Kita dilahirkan dari suku apa, keyakinan apa. Tapi Sang Maha Pencipta, apapun sebutan kita terhadap Sang Maha Pencipta itu, pasti mempunyai suatu maksud baik. Kenapa kita dilahirkan dengan berbeda-beda. Nah, perbedaan itulah yang harus kita sadari, itu adalah kekayaan kita. Bagaimana Indonesia, kalau kita lihat dari wilayah Indonesia bagian barat sampai wilayah Indonesia bagian timur, itu berbeda sekali. Tapi bukan berarti perbedaan itu yang akan menjadi kita harus berpisah. Tetapi kita bisa bersatu saling melengkapi perbedaan itu. Dan nilai-nilai itulah yang harus kita maknai dalam kehidupan sehari-hari kita, dimulai dari keluarga dulu, Bang. Gitu sih, Bang. So, jadi buat teman-teman yang apa namanya, di luar sana yang mungkin ada di negara orang atau di daerah orang lain, ya cobalah belajar untuk menerima perbedaan dan cobalah nikmati keadaan di sana dan belajarlah apa yang hal-hal baik, nilai-nilai yang baik yang bisa kita ambil, yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu ya luar biasa ya. Ini ada Bang Anta Ginting, luar biasa. Thank you Bang Anta udah gabung. Halo. Ya. Lalu begini Bang, apa namanya? Apa yang kita sudah kerjakan, apa yang sudah kita lakukan, mungkin kita ada beberapa orang yang sudah berusaha untuk tenggang rasa. Tapi kan kita kesel juga lihat orang-orang, oknum-oknum tadi yang merasa lebih superior dibandingkan dengan kelompok lain. Nah itu, apakah kita bisa melakukan seperti perlawanan atau kita melakukan hal yang lain, Bang? Ya. Jadi kita sebagai negara yang berdasarkan undang-undang, negara hukum, kita percaya ketika orang itu sudah masuk ke area hukum, kita percayakan kepada penegak hukum, Bang. Artinya kita ada prosedural yang bisa kita lakukan ketika hak asasi kita sudah mulai dipaksakan oleh sesuatu yang berbeda. Ya, kita lakukan tindakan hukum, bukan kita bermain hukum sendiri. Dan biarkan hukum yang berproses. Kita tunjukkan kedewasaan kita sebagai warga negara itu dengan cara-cara seperti itu sih, Bang. Tapi kalau kita misalnya jadi biarkan, gimana, Bang? Biarkan negara ya, biarkan negara yang bertindak. Iya. Seperti itu, Bang. Ketika tadi kan konteksnya ketika ada yang memaksakan oknum-oknum dengan hal-hal yang berbeda kepada kita, ya kita serahkan lagi kepada negara, Bang. Bagaimana itu menunjukkan kedewasaan kita ya, Bang, sebagai warga negara. Itu jadi biar ranahnya hukum yang bekerja, kita tinggal sampaikan apa yang menjadi keluh kesah kita kepada negara. Begitu ya, Bang ya? Betul, Bang. Nah, apakah begini, Bang, apakah misalnya ada orang-orang yang mengalami penindasan seperti itu, Bang? Apakah dari BMI punya tim hukum yang bisa melakukan apa ya, pembelaan seperti itu dalam tanda kutip? Jelas, Bang. Kami ada. Dan kami pernah melakukan ketika ada persekusi.
itu di teman-teman sekolah minggu di rumah susun di Pulau Gebang waktu itu. Bisa dicek itu di Google. Kami melakukan pendampingan hukum melalui ketua bidang hukum kami, dan kami melakukan pendampingan psikologis untuk memulihkan trauma dan lain-lain kepada korban anak-anak itu yang mengalami persekusi. Jadi jelas itu kami sampai buat laporan, dan pelakunya pun langsung dibawa ke Polres Jakarta Timur waktu itu dan diproses secara hukum, secara wajar tanpa kami melakukan namanya intervensi terhadap hukum. Tidak, kami melakukan secara proses yang benar, dan memang secara bukti-bukti itu terbukti, ya sudah pelakunya terkena diperiksa dan lain-lain lah. Dan kemudian korbannya pun kita berikan pendampingan. Kami tidak hanya melakukan ini bukan karena si A beragama A, si B beragama B, bukan. Tapi yang kami nilai bahwa ketika itu adalah hak asasi seseorang beragama, beribadah, itu sudah mulai diganggu-ganggu oleh oknum, kami siap menjadi garda terdepan tanpa melihat itu agama apapun juga. Seperti itu, Bang. Oke, luar biasa ya. Jadi mungkin sahabat-sahabat YouTalk yang nonton saat ini, apabila mengalami hal-hal ya penekanan, penindasan secara fisikis ya, bukan fisik ya, bisa mungkin menghubungi teman-teman yang mengerti hukum lah, atau tim hukum yang bisa bekerja dengan tepat. Jangan cari solusi sendiri, main hakim sendiri. Kita negara yang berdasarkan hukum. Nah, boleh terakhir nggak Bang, kasih statement untuk kita generasi muda, mungkin generasi yang sudah seumuran kita, bahkan di atas kita. Satu statement yang bisa menyimpulkan tentang love Indonesia. Oke. Menimbulkan rasa love Indonesia itu sekarang itu bisa kita lihat dengan kemajuan teknologi, itu kita bisa lihat dengan bantuan teknologi juga. Kita nggak perlu yang namanya, apalagi lagi masa pandemik begini, kita melihat ke Indonesia itu kita cukup bisa melihatnya juga melalui media-media digital. Kita bisa lihat di YouTube, di Instagram, begitu indahnya Indonesia, begitu berbinekanya Indonesia, itu kita bisa lihat di media-media sosial. Artinya kita bisa mengerti bahwa yang tadi saya sampaikan, ketika saya ada di sini, saya tidak bisa memaksakan apa yang saya bawa, nilai-nilai dari saya yakini. Artinya perbedaan itu adalah suatu kekayaan. Yes, betul. Itu adalah kekayaan yang tidak bisa dinilai oleh materi. Tapi kita bisa bersyukur dengan perbedaan yang begitu banyak ada di Indonesia. Artinya perbedaan itu jangan sampai memecah belah kita. Saran saya buat teman-teman mungkin yang berpikir A itu adalah absolut benar, B itu adalah absolut benar. Kita harus bisa berpikir bagaimana kalau kita ada di posisi sebaliknya. Artinya kita menyadari kita yang mayoritas menghormati yang minoritas pun menghormati yang mayoritas. Kurang lebih seperti itu, Bang. Oke, jadi nikmati keindahan Indonesia, nggak perlu harus mengeluarkan biaya banyak, dan bagaimana mencintai Indonesia dengan tulus dan benar ya, belajar dari digital platform yang ada gitu ya, dari YouTube kah, banyak webinar kebangsaan yang sekarang gratis gitu ya. Jadi teman-teman yang mau lebih memahami tentang Indonesia, tentang perbedaan-perbedaan yang ada dan kenapa Indonesia bisa ada sampai hari ini, ya kalau ada webinar tentang Indonesia, ya belajarlah, gratis apalagi, ya kan. So
Thank you Bang Dian buat waktunya. Terima kasih udah mau diganggu ya malam-malam begini. Dan sukses buat seluruh kerjaannya. Oke, ini kita sudah di penghujung acara. Oke, thank you Bro Feris udah mau gabung, Bro Denny Tumeu sudah mau gabung sama kita. Lalu Bang Niera Kemas sudah mau gabung juga sama kita. Sungguh luar biasa ya acara kita. Iya, so sampai ketemu minggu depan dengan topik yang lebih eh, menggigit lagi, lebih keren lagi. Kita akan bahas tentang hal-hal yang sekitar kehidupan kita. Jadi sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka. Papa. Papa.